Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanuaria Serlinda SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 8 Meliau, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan ujian kinerja, yaitu praktik mengajar. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ananda semua. Pagi. Siap, semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Udah sarapan tadi pagi? Sudah. Sarapan apa? Banyak. Si Ketut. Sarapan nggak tadi di rumah? Sarapan apa? Nasi dengan telur goreng. Nasi dengan telur goreng. Berarti sekarang sudah bisa mengikuti pelajaran ya. Baik, Ibu tak bosan-bosannya mengingatkan pada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Salah satunya itu adalah memakai masker. Nah, Ibu perhatikan kalian semuanya sudah memakai masker. Berarti kalian termasuk orang yang mematuhi protokol kesehatan. Ya, mantap. Hari ini hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, kita bertemu kembali di dalam ruangan kelas dan kita akan mengikuti pelajaran seperti biasanya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Ibu harapkan pada kalian agar bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan lancar. Mohon kerjasamanya ya untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada si Elva, Ibu minta tolong untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Elva. Mengajarkan kita berada di mana kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing berdoa. Berdoa. Baik, terima kasih Elva. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dua orang. Siapa? Guntur sama Aura. Guntur dan Laura. Nah, kemana? Tadi. Ada surat izinnya? Ada. Materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Ayo, apa materinya? Menyimpulkan isi teks eksposisi. Menyimpulkan isi teks eksposisi. Bagaimana cara dalam menyimpulkan teks eksposisi? Menentukan gagasan dan fakta. Menentukan gagasan dan fakta. Ya, Ibu harap kalian masih ingat dengan materi kita minggu lalu, sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan materi kita sebelumnya. Nah, materi kita hari ini tuh ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Kita masih membahas tentang teks eksposisi. Nah, kalau sebelumnya kita menyimpulkan isi teks eksposisi, kali ini kita menganalisis isi berdasarkan struktur teks eksposisi. Sekarang Ibu akan menayangkan kompetensi dasar, indikator kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran kita hari ini. Sudah jelas? Yang di belakang bagaimana? Aditya, nampak? Alisa, nampak? Oke, aman ya? Nah, ini adalah kompetensi dasar, indikator kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Silakan dibaca masing-masing dan dipahami. Dari kompetensi dasarnya, indikator kompetensi dasar,
dan tujuan pembelajarannya. Di kompetensi dasar, materinya adalah menelaah isi dan struktur. Indikatornya menganalisis isi dan struktur teks eksposisi. Sedangkan tujuannya, kalian diminta untuk mampu menganalisis isi dan struktur teks eksposisi. Nah, kuncinya itu di sini ya. Nih. Mampu untuk menganalisis isi dan struktur teks eksposisi. Kalau kalian berhasil dalam menganalisis struktur, berarti kalian dianggap tuntas. Kalau tidak, berarti kalian belum tuntas. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan materi ajar kepada kalian. Sudah dibuka? Sudah. Sudah dipelajari? Sudah. Ibu yakin kalian pasti sudah memahami dan sudah mengetahui struktur apa saja yang terdapat pada teks eksposisi. Struktur yang pertama adalah tesis. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Kalau kamu mau menjawab, alangkah baiknya kamu terlebih dahulu mengangkat tangan ya. Biar Ibu dapat melihat dan mengetahui siapa yang aktif dalam pembelajaran. Baik. Ada berapa struktur? 3. Yang pertama tesis. Yang kedua rangkaian argumentasi. Yang ketiga penegasan. Ibu akan menayangkan sebuah teks eksposisi. Teks eksposisi berikut ini. Selamat mendengarkan. Nah, berikut adalah contoh dari teks eksposisi yang berjudul pentingnya meminum air putih untuk kesehatan tubuh. Salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah meminum air putih, sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh, serta memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begini, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Rata-rata, sebanyak 8 gelas air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Menjaga keseimbangan minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan berat badan lebih cepat. Selain itu, minum air putih setiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Pada hal ini, ginjal membantu pencernaan dan mempercepat cara tubuh memproses makanan serta metabolisme dalam tubuh. Membuat target minum air putih sebanyak 8 gelas per hari secara rutin adalah sebuah keharusan, sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Selalu membawa air putih saat mengendarai mobil, menonton televisi, saat belajar, atau ketika di luar rumah bersama teman akrab. Apa judulnya? Manfaat. Iya, manfaat meminum air putih untuk kesehatan tubuh. Harus diingat dong, baru saja kamu membacanya. Nah, baik. Sebelum lanjut ke strukturnya, Ibu mau tanya dulu nih. Ada berapa paragraf teks tersebut? 3 paragraf. Ada 3 paragraf. Ya, pintar ya Hadiah. Ya, berarti Hadi benar-benar menyimak video tersebut sehingga dia dengan cepat menjawab 3 paragraf. Apa sih isi dari teks tersebut? Ayo, silakan. Minyak dengan bikin kesehatan. Pentingnya meminum air putih untuk kesehatan. Nah, apalagi selain itu?
alangkah baiknya kita meminum air 8 gelas per hari. Atau biasanya tidak hanya 8 gelas, tetapi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau kita capek dalam bekerja, banyak kita mengeluarkan keringat, otomatis kita banyak membutuhkan air. Ibu akan memberi kesempatan kepada kalian untuk menganalisis teks eksposisi tersebut. Yang kalian analisis adalah strukturnya, struktur yang terdapat pada teks tersebut. Nah, tadi kamu sudah menjawab ada 3 struktur. Yang pertama itu apa tadi? Tesis. Yang kedua, yang ketiga, oke, baik. Untuk struktur teks yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Silakan dia. Pendapat saya pada paragraf tersebut penulis menyampaikan topik pembahasan mengenai hal-hal penting dalam menjaga kesehatan tubuh adalah minum air putih sebanyak-banyaknya manfaatnya. Oke, silakan duduk Gio. Baik, itu adalah pendapat dari Gio. Setuju? Setuju. Apakah sudah tepat? Sudah tepat. Oke. Sekarang kita beri tepuk tangan kepada Gio. Lanjut lagi untuk struktur yang kedua. Siapa yang bisa? Saya. Oke, dari Laura, silakan. Menurut saya, pada paragraf tersebut, penulis menyampaikan argumen atau pendapatnya mengenai rata-rata sebanyak 8 gelas air yang dibutuhkan tubuh per hari disertai dengan fakta berupa pendapat para ahli. Oke. Nah, itu adalah pernyataan dari Natalia Laura. Bagaimana? Mungkin ada yang tidak setuju? Ada? Nggak ada, Bu. Berarti setuju semua? Iya. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu ke Natalia Laura. Ada satu lagi struktur yang belum dijawab. Angkat. Ya, Bu. Silakan, Felis. Menurut saya, pada paragraf tersebut penulis menegaskan kembali berupa kesimpulan dari paparan sebelumnya, yaitu air putih banyak manfaatnya untuk hidup kita. Ya, silakan duduk, Felis. Bagaimana? Yang lain setuju? Setuju. Kalau ada yang berbeda pendapat, silakan kamu boleh menanggapi pernyataan dari teman kalian. Jangan setuju-setuju saja, gitu ya. Kalau menurut kalian kamu tidak sependapat, boleh disanggah. Ya, tenang aja, itu nggak marah kok. Namanya pendapat seorang itu pasti berbeda. Beri tepuk tangan dulu untuk luar biasa ya, ketiganya dapat menganalisis struktur dengan sangat tepat. Mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami, Ibu memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Nah, nanti ketika Ibu sudah memberikan tugas, kalian tidak diberi kesempatan lagi untuk bertanya ya. Jadi sekarang Ibu kasih kesempatan kepada kalian untuk bertanya jika ada yang belum dipahami. Nah, siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan. Saya, Bu. Oh, dia silakan ya, apa yang mau ditanyakan ya? Apakah tesis, rangkaian argumen dan penugasan ulang harus berurutan? Apakah tesis, rangkaian argumen dan penugasan ulang harus berurutan? Mungkin rekan bisa menjawab dari pertanyaan dia. Silakan Ibu kasih kesempatan. Ibu. Ya, Rena Erita mau menjawab, bagus ya. Silakan berdiri. Menurut saya harus berurutan karena struktur adalah urutan. Menurut si Rena harus berurutan karena struktur adalah urutan. Mungkin maksudnya si Rena ini struktur itu pengertiannya adalah berurutan secara berurut. Bagaimana yang lain? Mungkin ada yang mau menjawab? Tidak. Sudah paham ya? Sudah. Jadi kesimpulan dari pertanyaan
yang terakhir sesuai dengan urutannya atau strukturnya. Baik, paham? Paham. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada, Bu. Oke, kalau begitu sekarang Ibu akan berikan tugas kepada kalian. Nah, berhubung kalian sudah terbentuk ke dalam kelompok kecil, jadi tugasnya adalah tugas kelompok. Mohon kerjasamanya dengan teman sekelompoknya agar hasil yang kamu peroleh juga nanti bisa maksimal. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Perhatikan, ini LKPD-nya. Ada teks eksposisi di sini, dan di baliknya ada format yang harus kamu isi. Paham? Oke. Silakan didiskusikan kepada kelompoknya masing-masing. Maju sedikit, Pak. Sekarang Ibu akan memberi kesempatan kalian untuk membaca teks tersebut terlebih dahulu sebelum kamu mengerjakan LKPD-nya. Silakan dibaca. Sudah selesai membacanya? Baik. Kalau sudah, sekarang Ibu memberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk kalian diskusikan bersama teman-temannya. Silakan dikerjakan. Kerjakan masing-masing. Sudah selesai? Ya, Bu. Kelompok Aditya sudah selesai? Kelompok Alisa? Ya, baik. Berhubung waktunya juga sudah habis, sudah mencapai 15 menit, tapi waktu untuk mengerjakan kalian sudah habis. Silakan diletak pulpennya. Berdasarkan hasil diskusi kalian, Ibu minta nanti setiap kelompok untuk mempersiapkan
disanggah, tetapi terlebih dahulu kamu mengangkat tangan. Ya. Ibu minta dengan sangat kepada kelompok yang sudah siap, silahkan angkat tangan. Foto saya, Bu. Baik, kelompoknya Kalista bersemangat sekali ya, sepertinya mereka akan tampil ke depan kelas. Silakan Kalista dan Ferdianto. Saya Kalista Jenengga dan Ferdianto akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Struktur pertama tesis terletak di paragraf pertama dan paragraf kedua. Analisis struktur pada paragraf tersebut penulis menyampaikan topik pembahasan mengenai lingkungan sekolah. Struktur kedua, rangkaian argumentasi terletak di paragraf 3 dan paragraf 4. Pada paragraf tersebut, penulis menyampaikan argumen atau pendapatnya mengenai pentingnya lingkungan sekolah untuk perkembangan anak disertai dengan fakta berupa pendapat para ahli. Tiga penjelasan ulang paragraf 5 dan paragraf 6. Karena pada paragraf tersebut menuliskan menyampaikan kesimpulan dari para paparan sebelumnya. Selain sangat pentingnya membangun suasana lingkungan sekolah yang kondusif, ada yang tak kalah penting juga, yaitu membangun suasana saling menghormati bagi seluruh warga sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Menurut saya hasil kelompok tersebut sudah benar karena strukturnya sudah lengkap. Iya. Baik, terima kasih Rizky karena sudah memberikan atau sudah melengkapi pernyataan dari teman kalian. Oke, silakan duduk. Anggap saja lah semuanya sudah tampil ya. Baik, terima kasih kalian sudah berani untuk menampilkan presentasi kelompok kalian. Semuanya sudah aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat berterima kasih sekali kepada kalian. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan jawaban dari semua kelompok yang sudah tampil tadi. Sebelum Ibu mau memberikan kesimpulan, mungkin ada di antara kalian yang mau menyimpulkan. Ibu persilahkan. Ayo, kira-kira siapa yang berani, siapa yang bisa untuk memberikan kesimpulan? Angkat tangan. Siapa yang memberikan kesimpulan, Ibu persilahkan. Ayo. Baik, sekarang Eva, silakan. Isi dari tes lingkungan sekolah menginformasikan bahwa lingkungan sekolah merupakan sarana belajar yang sangat penting. Baik, silakan duduk Eva. Nah, kesimpulan dari Eva bahwa lingkungan sekolah itu merupakan sarana belajar yang sangat penting. Baik, terima kasih Eva. Nah, mungkin ada lagi yang memberikan kesimpulan, silakan, masih beri kesempatan. Lansia ya, kakak Lansia. Isi teksnya adalah lingkungan sekolah agar mereka belajar dan belajar. Lingkungan sekolah merupakan tempat mengajar dan tempat belajar. Setuju? Setuju. Baik. Apalagi? Ada yang mau memberikan kesimpulan lagi? Silakan. Adik. Oke, silakan Adik. Teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Teks tersebut terdiri dari 13. Benar nggak tadi 3 paragraf? Teks yang ditayangkan tadi, yang kamu kerjakan tadi. Ya, benar. Iya, benar sekali ya, dia. Jadi teksnya itu ada 3 paragraf. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan yang terakhir. Siapa lagi yang memberikan kesimpulan? Oke, Antonis Lana. Silakan Anton. Struktur teks eksposisi pada teks tersebut sudah lengkap. Iya. Struktur teksnya tadi sudah
kesimpulan. Nah, kesimpulan dari teks tadi adalah sudah sangat jelas disebutkan oleh teman-teman kamu semua. Dan pada intinya struktur yang terdapat dalam teks lingkungan sekolah tadi ada 3, berarti struktur tersebut sudah lengkap. Dan paragraf tersebut juga terdiri dari 3 paragraf. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya? Sekali lagi Ibu kasih kesempatan. Siapa yang mau bertanya silakan sebelum kita menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Pintar-pintar semua ya kalian ya. Sepertinya kalian sangat memahami materi kita pada pagi hari ini. Dan kalian juga sudah aktif dalam menjawab dan bertanya maupun memberikan pendapat. Ibu sangat mengapresiasi. Nah, sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, terima kasih. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan secara keseluruhan materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Agar kamu bisa lebih memahami tentang materi yang sudah kita pelajari. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi bahwa kalian diminta untuk mampu menganalisis isi dan struktur teks eksposisi. Jadi, struktur teks eksposisi itu terdapat 3 jenis, yaitu tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, sebelum kamu menentukan struktur, terlebih dahulu adalah membaca keseluruhan isi teks. Kalau tidak membaca teksnya, tentunya kamu tidak akan bisa untuk menganalisis struktur teksnya. Jadi kuncinya itu harus membaca terlebih dahulu. Setelah membaca, nah barulah kamu menganalisis isi teks tersebut berdasarkan strukturnya. Oke, sudah paham? Paham. Sudah paham? Sekali lagi bertanya. Sudah paham? Paham. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan tidak hanya di mulut saja, tetapi kamu benar-benar memahaminya. Baik, Ibu akan memberikan soal post test kepada kalian. Ini soalnya berupa pilihan ganda. Kerjakannya secara individu, tidak berkelompok lagi. Usahakan jangan melirik ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Fokus pada soal tersebut. Karena dari soal ini, Ibu akan mengetahui seberapa besar, seberapa kemampuan kalian dalam memahami materi kita pada hari ini. Yang sudah dapat soalnya silakan langsung dikerjakan. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan.
kumpulkan ke depan. Si Gio silakan kumpulkan dulu. Baik, terima kasih. Nah, lembar jawaban ini nanti Ibu koreksi, Ibu akan menginformasikan kepada kalian nilai yang kalian peroleh. Untuk yang tidak mencapai KKM kita, maka kalian wajib untuk mengikuti remedial. Nah, bagi yang sudah tuntas, nanti kita Ibu akan memberikan soal pengayaan. Baik, paham? Paham. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Aku minta maaf jika ada kata-kata ataupun perbuatan selama proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah mau aktif dalam pembelajaran. Nah, mudah-mudahan seterusnya kalian tetap terus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke, siap?